Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang telah bekerja di sepanjang hari. Dan kembali malam ini kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan semua hidup kita, hati kita, dan juga Alkitab saudara di samping saudara untuk saudara buka dan baca untuk kita mengikuti renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sepanjang hari Tuhan sudah tolong umat-Mu dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan kembali malam ini Bapa, umat-Mu akan bersekutu dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan beri kekuatan Roh Kudus untuk mereka dapat menangkap setiap kebenaran firman-Mu menjadi firman yang hidup, memberi kekuatan dan berkat kasih karunia kepada semua jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita membahas tentang pertumbuhan jemaat, pertumbuhan rohani atau iman kita, yaitu tentang saudaraku berpuasa. Nah, di dalam Alkitab kita akan melihat saudaraku ada beberapa tokoh Alkitab saudaraku yang memberikan pola cara hidup mereka dalam berpuasa. Dan itu kita akan lihat saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudaraku ambil Alkitabnya dan kita taruh pada tangan kanan kita. Dan tokoh pertama yang kita akan bahas malam hari ini yaitu seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, seorang pemimpin Israel yang diberkati oleh Tuhan bernama Musa. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Ulangan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-9 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu itu yang ditulis jari Allah. Saudaraku, dikatakan setelah Musa mendaki gunung Sinai atau gunung Horeb, maka Musa berada di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam sebelum Musa menerima saudaraku kedua loh batu, yang dimana kedua loh batu atau kedua lempeng batu itu dimana di dalamnya bertuliskan 10 hukum Allah atau 10 hukum perintah Tuhan yang ditujukan kepada orang Israel.
Maka sebelumnya saudaraku, Musa dikatakan bahwa ia tidak makan dan ia tidak minum selama berapa hari, berapa malam, 40 hari, 40 malam. Musa tidak makan, tidak minum, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam saudaraku tubuhnya atau ke dalam saudaraku perutnya, alias ia sedang berpuasa. Ia berpuasa untuk apa? Ia berpuasa, tujuan Musa di sana dipanggil oleh Tuhan ke bukit atau ke gunung Sinai adalah dalam rangka untuk menerima 10 hukum Tuhan yang ditulis, dikatakan oleh jari tangan Tuhan. Jadi 10 hukum Taurat itu saudara-saudara, atau 10 perintah Tuhan itu yang tulis adalah Tuhan. Dengan pakai apa? Jari tangan Tuhan sendiri ditulis kepada saudaraku 2 loh batu, 2 lempeng batu, saudaraku, yang dituliskan dari hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kepada hukum yang ke-10. Jadi untuk menerimanya ini saudara, Musa berpuasa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai. Barulah dia menerima dari Tuhan 10 hukum Tuhan ini, yang kemudian dibawa oleh Musa turun ke bawah saudara, yang kemudian diajarkan atau disampaikan kepada orang Israel sebagai petunjuk saudaraku pola hidup mereka sebagai jemaat atau umat Tuhan. Iya, saudaraku, kita akan melihat saudaraku tentang bagaimanakah bunyi ke-10 firman yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Mari kita membuka kitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pada pasal yang ke-20. Iya, kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi Keluaran pasal 20 ini ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-17 adalah saudaraku menuliskan tentang 10 saudaraku hukum yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Hari Selasa malam yang lalu saya berkata bahwa berpuasa itu mempunyai tujuan. Jadi Musa berpuasa 40 hari 40 malam adalah mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Menerima 10 hukum Tuhan. Iya. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-17 ini, saudaraku, saya langsung membuat urutannya seperti begini. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang Tuhan mau kepada orang Israel adalah jangan ada Allah lain. Saudara perhatikan kata Allah lain di situ adalah Allah kecil. Artinya jangan umat Israel mengilahkan atau mengalahkan ada hal-hal lain yang seolah-olah sama dengan Tuhan, begitu saudara. Itu tidak boleh. Iya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Kita tidak boleh membuat patung, saudara-saudara. Iya, yang menyerupai apapun yang di langit. Tidak boleh membuat patung yang menyerupai apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu bintang. Lalu kita menganggap itu seolah-olah dapat menolong kita, atau seolah-olah itu kita anggap sebagai Allah atau Tuhan. Tidak boleh, kata firman Tuhan. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, yang di bumi dan di dalam air, di bumi ini kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apakah itu manusia, apakah itu saudaraku binatang, apakah itu saudaraku pohon besar, atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Lalu kita menganggap itu sebagai sesuatu, saudaraku, yang dapat dipuja atau menolong kita. Tidak boleh. Tidak boleh membuat patung, saudaraku, yang menyerupai yang ada di dalam air. Apa itu? Di dalam air ada ikan-ikan besar, ikan-ikan raksasa dan seterusnya, dan jenis apa saja. Tidak boleh membuat patung menyerupai binatang-binatang itu, lalu seolah-olah kita tempatkan itu dan menganggap sebagai sesuatu yang dapat menolong kita. Itu dalam ayat yang keempat. Saudaraku, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hati-hati saudara-saudara. Karena apa? Tuhan memandang kita ini bersalah, berdosa kita ini kalau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi nama Tuhan itu adalah untuk dihormati, dipuji, dimuliakan, diagungkan, dikuduskan, dibesarkan, saudaraku, dalam hidup kita ini. Jangan saudara marah-marah atau berkelahi atau berantem, atau saudara kaget begitu, bawa-bawa, panggil-panggil saudaraku, saudara yang kasih dalam Tuhan, nama Tuhan. Tidak boleh, saudara. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita harus menyebut, menempatkan nama Tuhan itu pada kedudukannya, pada porsinya, pada tempatnya yang mulia, yang agung begitu. Kemudian hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, saudara. Jadi ada hari di mana kita bekerja, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Hari kita berhenti dari semua aktivitas dan pekerjaan kita, dan kita beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tuhan pun, saudaraku, dari hari pertama sampai hari keenam, Dia bekerja menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk juga dengan kita ini. Tetapi pada hari ketujuh, pada hari Sabat, di mana Tuhan berhenti dan menguduskan hari Sabat itu, saudara-saudara. Kemudian berikut, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menghormati baik ayah kita maupun ibu kita. Mengapa demikian? Inilah firman, saudara-saudara, yang berakibat daripada kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, dikatakan kita akan umur panjang, usia kita akan lanjut, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, tapi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata bahwa hidup kita akan berbahagia,
hidup kita akan diberkati oleh Tuhan kalau apa? Kita menghormati ibu kita dan ayah kita. Jadi jangan lawan orang tua, jangan bantah orang tua, dengar-dengaran kepada mereka, tunduk kepada mereka, patuh kepada mereka, taat kepada mereka. Saudaraku, tentunya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, saudaraku, ya, yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, sehingga kita ini harus, saudaraku, dengar-dengaran, taat, tunduk, dan menghormati mereka di dalam segala hal. Pertama, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita menjadi hidup, saudaraku, yang dikatakan berbahagia. Lanjut usiamu, engkau berhasil, engkau diberkati Tuhan, engkau sukses dalam segala-galanya. Karena apa? Engkau menghormati ayahmu, ibumu, terlebih kita menghormati Tuhan Allah Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikut yang keenam, jangan membunuh. Saudaraku, jangan membunuh, saudara. Jangan membunuh terhadap orang. Kalau orang berbuat salah, orang berbuat kejahatan, orang berbuat apapun kepada saudara, mari kita serahkan sama Tuhan dalam doa. Biar Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Kita tidak boleh melakukan pembunuhan, saudara-saudara. Iya, karena ini adalah perintah Tuhan. Kemudian yang ketujuh, jangan bersinah, saudara-saudara. Saudaraku, bapak, ibu-ibu, mari kita setia kepada pasangan suami istri kita yang ada. Tidak boleh bersinah dengan suami orang, dengan istri orang, dengan anak gadis, dengan anak lajang, saudaraku, orang, saudara-saudara. Demikian pula dengan saudara yang masih muda, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan melakukan percabulan atau hubungan, saudaraku, layaknya suami istri sebelum saudara masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus. Harus diberkati dulu di gereja, saudara. Karena apa? Tidak boleh berbuat sinah. Tidak boleh laki-laki perempuan melakukan hubungan sebelum mereka diberkati oleh Tuhan melalui gembala di gereja, saudara-saudara. Karena apa? Jangan bersinah. Perintah yang ketujuh, saudara-saudara. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan kita mengambil barang orang lain. Jangan kita mengambil hak orang lain. Jangan kita mengambil kepunyaan orang lain, saudara-saudara. Dilarang oleh Tuhan, tidak boleh mencuri. Itu yang kedelapan. Hukum, saudaraku, yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita tidak boleh, saudaraku, bersaksi dusta terhadap saudara kita, keluarga kita, orang lain, sahabat kita, kawan kita, saudara, terhadap siapa saja. Kita tidak boleh melakukan kesaksian bohong, kesaksian dusta, saudara-saudara. Ya. Kemudian yang ke-10, saudaraku, dalam ayat ini, janganlah mengingini. Jadi kita tidak boleh mengingini rumah sesama kita. Kita tidak boleh mengingini istri sesama kita, suami sesama kita. Kita tidak boleh mengingini, saudaraku, hamba atau pembantu atau asisten saudaraku sesama kita, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh mengingini, ya, kita tidak boleh mengingini apa yang dipunyai sesama kita, apakah itu keledainya, apakah itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, lembunya, apakah itu, saudaraku,
mobilnya, motornya, saudara, HP-nya, apa saja saudara yang dipunyai sesama kita itu nggak boleh kita mengingini orang itu punya, saudara-saudara. Biar kita bersyukur dan berpadah dengan apa yang ada kepada kita masing-masing, saudara. Kita syukuri sajalah dan nikmati sajalah apapun yang Tuhan berikan, apapun keadaan kita sampai malam ini, saudara-saudara. Iya, kalau kita lihat orang lain banyak berkat, banyak saudaraku rezekinya, banyak hartanya, saudara, mari kita banyak berdoa, banyak bekerja, berusaha. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati saudara, memberi segala sesuatu yang terbaik kepada saudara, dengan saudara bekerja, dengan saudara berusaha, dengan saudaraku berdoa, dengan saudara melakukan hal-hal apa saja. Percayalah, yakinlah dan berdoalah bahwa pasti Tuhan memberkati saudara dalam semua pekerjaan, entah pekerjaan di perusahaan, pabrik, industri, dalam bagian apa saja, di kapal, di laut, saudara melakukan usaha-usaha di rumah saudara, di warung saudara, di pasar saudara, di toko saudara. Saudara kerjakan semua biar sambil berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat saudara, Tuhan kasih banyak order sama saudara, Tuhan kasih banyak-banyak berkat kepada saudara. Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, berpada dengan apa yang ada pada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, di hadapan-Mu malam ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengajar kami bagaimana berpuasa. Musa untuk menerima 10 perintah Tuhan di atas Tuhan Gunung Sinai. Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Tuhan, kami menyadari kami tidak mampu seperti Musa, Tuhan, tapi Tuhan yang memberi kekuatan untuk dapat berpuasa sehari atau 2 hari atau beberapa hari, Tuhan. Mari Tuhan yang tolong kepada masing-masing umat-Mu Bapa. Dan mari Tuhan kami melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan baik dan benar di dalam hidup kami semuanya Bapa. Meteraikan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami semuanya Bapa, untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dari perintah pertama sampai perintah yang ke-10 Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua masalah, persoalan, beban umat-umat-Mu Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, lawat dan tolonglah. Baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, sekolah, perkuliahan, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang daripada Tuhan, serta kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin.
Selamat malam dan Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Amin.